Oke, saat ini saya bersama dengan Kang Ujo dari Project Pop, salah satu selebriti Indonesia yang terkenal tapi juga terkenal juga oleh karena fanatismenya terhadap olahraga basket ini. Kang Ujo, gimana kabarnya? Sehat, Bung Ridwan. Senang banget bisa ngobrol akhirnya ya. Walaupun ketemunya kita di masa PSBB. Kang Ujo, kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya. Mungkin pertama Ya. kali yang kita mau tanyain Kang Ujo adalah ini karena episode khusus dari telekomentator, kita mencapai 100 episode dan ini acara Wow, selamat. Terima kasih. Acara program ini lahir ya karena ada PSBB ini ya, kita mencoba untuk menggali talenta kita dan mencoba memaksimalkan ya, mengoptimalisasikan waktu yang ada dan karena begitu banyak sekali insan-insan bola basket yang mungkin memiliki pandangan atau pesan atau opini yang perlu disampaikan, jadi kita adakan acara ini. Tapi kalau dari Kang Ujo sendiri, kira-kira mungkin ya kalau umpamanya ini kedepannya enaknya telekomentator ini apa sih Kang Ujo? Jadi walaupun nanti sebenarnya gini, telekomentator ini sebenarnya hal yang belum biasa. Jadi ketika ada yang memulai, yaitu Bung Ridwan, adalah satu hal yang luar biasa. Satu hal luar biasa akan lebih luar biasa lagi kalau misalnya pertama konsisten, kedua adalah usahanya untuk memperkenalkan dirinya lebih masif gitu loh. Jadi mungkin telekomentator featuring si A, si B, si C dari berbagai kalangan itu kayaknya bisa dijadiin telekomentator special edition gitu loh. Even bukan sama halayak basket misalnya. Silahkan aja, namanya juga kita berusaha untuk memperkenalkan cara berkomentator atau telekomentator ini ke berbagai lapisan gitu. Kalau menurut aku pasnya udah jelas, malah aku sama Ogi waktu itu, wah buat telekomentator, wah cerdas banget. Oh ya, selamat, dan gue yakin kalau Bung Ridwan konsisten sih, dan gue yakin Bung Ridwan akan konsisten kalau menurut gue. Jadi it will be a very very long journey for telekomentator. Kalau menurut aku NBA selesai, nanti ada EuroLeague, kenapa enggak? Memperkenalkan EuroLeague, memperkenalkan nanti juga ada IBL dan lain-lain. Kalau menurut aku sih bakal panjang banget nih telekomentator. Thank you. Dan jangan lupa masih ada lanjutan dari FIBA Asia, FIBA World Cup dan lain-lain. Yes. Banyak sekali. Yes. Dan juga jangan lupa yang muda-muda juga Kang Ujo ya, ada DBL, ada 5, banyak juga yang kita bisa cover. Betul. Justru makanya pangsanya banyak banget. Jadi kalau misalnya mau dilihat kelanjutannya akan sangat panjang banget gitu ya. Jadi makanya kedepannya yang dibutuhkan adalah konsisten dan juga memperkenalkan diri aja ke berbagai kalangan. Karena gini, kadang masyarakat yang nonton DBL dia belum tentu ketarik nonton yang lebih senior atau lebih tinggi, atau dia hanya loncat ke NBA doang. Nah ini yang sebenarnya tugasnya kita beramai-ramai nih, supaya yang namanya gila basket tuh lu nonton apa aja yang penting basket gitu loh. Dari ujung ke ujung Kang Ujo ya, dari usia muda sampai yang paling senior pun kita nontonin semua Kang Ujo ya. Oke. Kang Ujo, ngobrol-ngobrol masalah basket nih. Kalau boleh tahu Kang Ujo, kalau umpamanya ada yang tanya nih, kalau Kang Ujo hidup tanpa basket itu bisa dianalogikan seperti apa? Aduh, gila sih. Jadi gini, aku itu lahir di zaman orang-orang, termasuk aku sendiri, termasuk keluarga, ingin punya satu anggota keluarga yang menjadi atlet bulu tangkis awalnya, karena Indonesia sangat bulu tangkis sekali. Masuk SMP aku dikenalkanlah sama beberapa cabang ya di SMP itu. Ada volley itu olahraga masyarakat kedua waktu itu, biar gimana pun ya, di mana-mana 17-an segala macam orang volley, paling nggak pingpong segala macam. Tapi ada basket. Aku nggak tahu kenapa melihat basket ini adalah satu olahraga yang bisa dibilang komplit banget ya, atraktif, seksi banget, fashionable banget, keren gitu loh. Jadi kalau aku tuh seorang Ujo seneng sama sesuatu yang keren. Masih dalam bentuk fashion, aku seneng yang berwarna-warni. I do love memperhatikan fashion. Nah, basket ini adalah satu olahraga yang nggak pernah nggak lepas dari sama fashion. Bukti yang paling luar biasa adalah sepatu basket menjadi sepatu fashion dong. Tahun 80 mungkin tahun 70-an masih biasa aja. Di tahun 80 masuk 90 masuk ke 2000-an, anak-anak jalan-jalan aja pakai sepatunya sepatu basket, sepatu Kobe, sepatu LeBron dan lain-lain. Jadi memang aku tuh senang sesuatu yang kebetulan olahraga ini tuh gaya banget dan mengasyikkan banget gitu loh. Jadi memang
tanpa itu tuh bagaikan aku nggak pakai baju, Mas. Nah, kalau dengan semangatnya yang sedemikian mendalamnya, perasaan mendalam terhadap olahraga basket ini, ada rencana nggak ini diturunkan ke anak-anaknya nanti? Sebenarnya gini, aku tidak pernah terlalu berambisi untuk bisa anakku juga basket banget. Tapi gini, anakku kan perempuan. Memang kalau kelihatannya sih minat terhadap olahraga masih kurang sekali. Tapi dia tidak alergi untuk diajak nonton pertandingan basket. Itu sudah satu hal yang luar biasa. Jadi cewek nggak alergi untuk nonton pertandingan olahraga. Jadi dia pernah nonton ABL udah pernah, IBL udah pernah. Ya pokoknya sudah nonton dan dia tidak alergi. Walaupun dia tidak terlalu hafal, dia cukup bisa menikmati itu aja udah cukup kok. Oke. Gitu. Oke. Kalau sama ponakan-ponakannya itu yang tengil yang tiap pagi di Bahana FM diajarin main basket juga? Oh, yang duaan itu ya? Yang duaan itu lebih ke UFC, Mas, kayaknya, Mas. Suka ngebuat orang panas soalnya. Di The Bongels ya. Ini buat para penonton yang belum coba dengarkan Bahana FM. Karena kalau pagi-pagi ada segmennya mengenai dua keponakan tengil dari Tika dan Ujo ini lucu banget. Tadi pagi saya sempat dengerin yang wawancara dengan Gracia Indi itu udah lucu banget sampai kadang-kadang sering kali terpingkal-pingkal di mobil juga. Ya makanya kalau dulu pernah sampai Arman Maulana bilang ini dasar anak setan dia ngomong gitu. Oke, Kang Ujo. Kang Ujo, ini tadi sempat disinggung sebentar bahwa mayoritas yang kita bawa untuk wawancara di telekomentator ini kan pemain, official, pelatih, ya kan? Jarang sekali yang pure supporter atau fans ya seperti Kang Ujo ini jarang sekali. Nah, kita kepingin tahu nih pandangan dari seorang true fans dari Indonesian Basketball ini, dari seorang Kang Ujo ini. Pertama, mengenai timnas elit muda. Ini udah timnas Indonesia junior tapi dikasih embel-embel elit, dan ini rencananya untuk anak usia 18 sampai 21 tahun sebagai program jangka panjang ya untuk mensupport tim senior kita terutama dalam persiapan kita menghadapi FIBA World Cup tahun 2023. Nah, kalau dari pandangan Kang Ujo sendiri melihat talenta-talenta muda yang sejauh ini Kang Ujo bisa saksikan, bagaimana pendapat Kang Ujo mengenai? Jadi sebenarnya gini, kalau Mas, sebenarnya yang aku sorot dari dari basket nasional itu dari dulu sebenarnya tidak pernah kehilangan orang gila untuk bisa mengurusinya sebenarnya. Tapi dari sisi manajemen yang berkelanjutan, yang berkesinambungan dari umur segini sampai senior, nah itu yang kadang masih suka dipertanyakan. Kalau saya pribadi, misalnya melihat Derek Michael waktu itu sempat ditarik ke tim nasional, kok kayaknya walaupun dia hanya jadi cadangan ya. Kalau menurut aku yang waktu itu aku anggap kayaknya masih kurang pantas untuk seorang Derek Michael di situ gitu. Kalau aku sih inginnya lebih menghargai aja orang-orang yang udah bekerja keras di tim IBL untuk bisa menjadi pilihan pelatih waktu itu ya. Tapi kalau misalnya sekarang kita ngomongnya tim elit muda, apapun itu namanya, sebenarnya gini, basket itu sekarang udah berbeda banget dari zaman dulu. Semua orang sekarang banyak sekali pemain yang udah pakai trainer dan lain-lain. Sebenarnya berarti harusnya secara kualitas individu sih jauh lebih bagus sebenarnya kualitas individu. Tapi sayangnya adalah dengan adanya sekarang ada pandemi dan lain-lain, itulah yang namanya kualitas dalam berkompetisi itu yang harus dipertanyakan. Kalau kompetisi scrimmage game aja biasanya rasanya akan berbeda ya Mas ya. Kalau Mas sendiri lihat misalnya pertandingan-pertandingan di DBL itu sangat luar biasa sekali karena everybody wants to show what they have gitu loh, segala macam, sampai akhirnya mereka terpilih jadi DBL All-Star dan lain-lain. Akhirnya nanti ujung-ujungnya ada beberapa orang yang terpilih jadi tim elit muda. Nah, aku sih ngelihatnya gini, ngelihat yang sekarang aku punya gini, selalu tim manapun, tim nasional manapun, aku selalu punya optimisme. Tapi optimisme aku nggak pernah aku taruh terlalu tinggi, Mas. Soalnya aku tahu diri juga. Misalnya our big man, the biggest in Indonesia, the biggest yang kita punya is not that big ketika ketemu di luar negeri itu. Kita harus akui itu. Jadi when we have Derek Michael, gue seneng banget. Tapi we need a lot of Derek Michael yang lain kita cari. Makanya dalam konteks bercanda, podcast aku sama Ogi pernah ngebahas tentang hal ini. Kenapa sih
secara teknologi, secara ilmu biologi, secara ilmu sains nggak bisa gitu kita menyilangkan mencari ibu-ibu impor atau bapak-bapak impor supaya anaknya ya seperti Derek Michael gitu loh, lebih banyak lagi. Tapi buat orang untuk jadi orang Indonesia tanpa harus mengambil orang yang benar-benar truly import, kita jadikan naturalisasi jadi orang Indonesia. Itu obrolan-obrolannya. Itu pertanyaan aku itu Mas, itu dari tahun 90-an aku bilang gini, kenapa ya? Maksudnya nih anak-anak sekarang makin tinggi, tapi tinggi sendiri udah nggak cukup. Kalau misalnya kita masuk ke Asia Tenggara, kita lihat udah tinggi besar lagi. Nah, udah Asia tinggi besar raksasa lagi. Udah nanti Eropa beda lagi. Jadi sebenarnya nggak bisa bohong, basketball itu ketika masuk ke Asia harapannya adalah bisa berbicara, tapi memang ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu ya secara fisik kita harus tahu diri ya, bahwa kita masih kurang banget big man sih sebenarnya gitu. Tapi kalau misalnya masih bilang optimis nggak dengan ada Derek Michael dan beberapa teman yang tinggi yang lainnya, aku sih optimis sama yang ini. Jadi hasil penelitian podcast pemain cadangan terhadap obat peninggi badan nggak ada hasilnya, Kang Ujo ya? Sejauh ini enggak, jadi karena Augie sendiri ragu-ragu untuk menerimanya ya. waktu itu setelah diteror sama pemiliknya, Kak, jadi nggak Kak, kita pakai yang 3 bulan aja dulu. Yang aku bilang ini, Gigi kalau lu pun harus tinggi, gue takutnya kaki tetap segitu, leher panjang, kan aneh ya secara posturnya. Gitu. Tapi itu pandangan aku aja secara awam ya, tetap optimis. Aku senang kita bisa punya Derek Michael dan teman-teman. Nah, tapi memang kita harus banyak berkaca dan harus mawas diri juga dengan persiapan dari tim lain. Jangan jauh-jauh tim-tim dari negara-negara tetangga, mostly adalah Philippines. Jadi kalau aku pikir sih apa yang Filipina bisa lakukan harusnya Indonesia bisa lakukan. Tapi sayangnya ya sejauh ini belum optimal. Oke. Kang Ujo, mungkin sedikit ada hubungannya dengan timnas elit muda ini. Ini kan program sekarang timnas senior dipegang oleh Coach Ratko Toroman dari Eropa ya. Dan kemudian kita juga saksikan juga di beberapa tim IBL, beberapa tim juga sudah menggunakan jasa nih dari beberapa pelatih Eropa juga. Coach Gibi di Prawira, Coach Milos Pejic di Satria Muda seperti itu. Dan jadi mulai terpengaruh nih, ada influx pengaruh yang cukup kuat sekali mengenai Eurostyle basketball. Kalau Kang Ujo sendiri pandangan terhadap Eurostyle basketball diaplikasikan ke basket Indonesia bagaimana? Kayaknya paling cocok loh. Kalau aku pikir ya, cocok dalam arti kata Euro basketball itu benar-benar mengutamakan teamwork-nya, cara bermainnya juga berbeda, karena biar gimana pun cara bermain ala Amerika, ala NBA itu kalau menurut aku ya terbukti nggak semua negara bisa mengadopsinya. Terbukti nggak semua negara, kebayang nggak? Jadi nggak hanya Indonesia yang anggaplah sedikit tertinggal basketnya nggak bisa mengadopsi. Tapi Eropa ini aku lihat ketika Coach Gibi ngelatih Prawira, sebenarnya kan belum tentu langsung bagus, tapi sebenarnya gaya berdisiplin ketika berlatihnya itu yang kayaknya cocok banget kalau menurut aku sih gitu loh. Contohnya Coach SM juga tampak anak-anak SM juga nyaman gitu loh. Kalau aku sih sebenarnya berharap Coach Gibi tetap tinggal ya waktu itu ya, lumayan sih sebenarnya, tapi ya we'll see lah. Oke. Tahu nggak, masih hubungan dengan IBL ini. Nah, beberapa hari yang lalu IBL mengkonfirmasi bahwa di musim 2021 nanti ada 2 tim baru yang akan bergabung di Indonesian Basketball League. 1 tim dari kota Solo, 1 tim dari dari Pulau Bali. Ya. Pendapat Kang Ujo sendiri bagaimana? Makanya gini, aku tuh sampai merinding ya Mas ya, di saat sulit seperti ini, malah bola basket Indonesia itu mendapatkan suntikan semangat dari optimisme tim-tim baru untuk bergabung untuk meramaikan yang namanya IBL. IBL sendiri kan sebenarnya sudah cukup lama struggling untuk bisa menjadi satu kompetisi yang ajak gitu ya. Tapi dengan adanya 2 tim baru bisa masuk, itu menambah kepercayaan kan bahwa penyelenggaraan mudah-mudahan nanti akhirnya berujung kepada jumlah penonton, penggemar, penikmat, dan juga sponsor juga akan makin banyak. Jadi aku sih welcoming 2 tim ini. Ada yang dari Solo, walaupun awalnya berlatihnya di Jakarta, West Bandit Solo, dan satu lagi juga yang mengejutkan adalah tim bolanya udah keren, ternyata jadi ada tim basketnya Bali United, sedap banget jadinya.
Kamu coba kalau nggak salah Prawira Bandung kan di belakangnya juga tim bola juga kan, Persib Bandung kan? Iya, jadi emang tag sama Ya. Persib ya rasanya ya. Nah, Dan untuk ini teman-teman ini biru bukan Persib, bukan Prawira ya, jangan GR ya. Belum kebagian. Kang Ujo, mungkin ada hubungannya ya dengan adanya Persib di belakang Prawira Bandung dan kini Bali Ya, United mensponsori salah satu tim untuk bergabung dengan IBL. ya. Adanya apa namanya kombinasi seperti ini sebenarnya sesuatu yang udah lumrah terjadi di Eropa. Kita lihat beberapa Betul, tim di betul. Spanyol dan Italia, walaupun tim bola mereka Benar. mensponsori juga tim bola basket. Nah, Kang Ujo, kita berandai-andai aja nih. Yuk. Seandainya tim bola Indonesia mensponsori satu tim bola basket profesional Indonesia, kira-kira apa yang terjadi dengan basket Indonesia, terutama di kompetisi profesionalnya? Sebenarnya gini, ini sangat menarik ya. Segala macam yang berbau Eropa itu ternyata mungkin jauh lebih applicable di Indonesia gitu loh. Contohnya kayak waktu dulu aku nitip baju Real Madrid dong. Hah, lu jadi suka bola, Jo? Enggak, Real Madrid basket. Emang ada. Nah, untuk beberapa orang kadang suka nggak sadar ya, padahal dia penggila bola. Nah, ternyata di sana Fenerbahce, Real Madrid, Barcelona ada tim basketnya. Nah, kalau misalnya ini nular ke tim bola, ini akan sangat menarik banget karena kita tahu sendiri teman-teman bahwa yang namanya tim bola itu sudah mendapat gini ya, uang yang bergulir di bola di manage dengan luar biasa oleh klub-klubnya. Contohnya Bali United dengan baiknya manajemen terbaik salah satunya ternyata bisa mendatangkan tidak saja sponsor tapi mendatangkan tontonan yang menarik dan fans yang banyak. Fans yang gila beli merchandise, fans yang siap nonton, bukan apa ya, nggak mustahil gitu nanti udah nonton dia penggemar sepak bolanya, penggemar bolanya juga. Jadi bisa bayangin sebenarnya Louvre itu harus udah mulai ngedeket-deketin Persebaya tuh, udah sama-sama hijau kan. Gitu. Gue berharap sih nanti ada yang dari Persipura nanti punya tim dari Papuanya. Kalau nggak salah nggak jadi masuk ya. Ada satu tim Belum. Papua yang asalnya berusaha untuk bisa masuk juga, tapi belum anggaplah. Ya. Kalau menurut aku sih ini apa ya, optimisme dari dunia olahraga Indonesia lah untuk bisa memperlebar sayap sih. Untuk informasi yang tim Papua itu memang belum ini karena musim kompetisi 2021 IBL hanya membuka 2 slot aja, tapi partisipasi mereka tentunya di masa depan nanti akan selalu dinantikan, terutama saudara-saudara kita dari timur, Kang Ujo ya. Mudah-mudahan bukan hanya Papua, insya Allah nanti ada yang dari Manado, ada dari Ambon, mungkin ada dari Kupang segala, ada Makassar, kita tahu sendiri animonya masyarakat yang luar biasa. Aduh, amin, bener. Saya ingat jadi dulu Pimnat dari Aceh dan sekarang udah nggak ada lagi kan. Ya, mudah-mudahan nanti akan bertumbuh lagi deh. Benar. Kamu Ujo, pertanyaan terakhir Kamu Ujo. Ini ada hubungannya tadi yang mengenai kalau umpamanya ada support ya dari masyarakat yang lebih luas lagi oleh karena keterlibatan dari tim bola masuk ke bola basket ini. Kira-kira Kamu Ujo, kita tahu bahwa arena basket kita yang paling istilahnya presentable dan international standard itu kan Mahaka Arena dan itu hanya 3.000. Kira-kira kalau umpamanya Kang Ujo sendiri diberi kesempatan untuk membangun dan memperkirakan kira-kira paling cocok untuk Indonesia itu kapasitasnya berapa sih Kang Ujo arena basket kita saat ini? Sebenarnya gini, karena aku udah beberapa kali nonton pertandingan yang waktu itu di Manila, aku lihat NBA Global Game di itu Mall of Asia, di Mall of Asia. Terus aku pernah ke Staples sekali, terus pernah di Sacramento tapi yang Arco Arena yang lama. Jadi memang mereka tuh tidak lapangan basketnya memang multi ini ya Mas ya, multi guna sebenarnya. Sekarang ada Lakers, besoknya ada Justin Bieber, bisa aja tuh kalau di luar negeri. Nah sebenarnya dengan pemikiran-pemikiran kayak gini mudah-mudahan harusnya sih ya kapasitas sekitar 7.000 sampai 10.000 sih harusnya bisa sih Mas. Harusnya ya, harus punya sih. Kita satu aja mungkin di BSD atau BSD emang masih ada ya, masih ada tanah ya. Saya punya tanah di BSD, kalau misalnya mau dipakai silakan. 2 pot sih, hanya 2 pot tapi. Oke, mudah-mudahan kan ini kita masih ada Senayan kan, siapa tahu nanti ada Betul. lagi di sana. Sebenarnya gini, ngobrol-ngobrol tentang lapang sedikit ya Mas ya. Kalau aku sih sangat berharap waktu itu adalah Hall A terjadi pembongkaran total, tapi ternyata alasan bahwa dia cagar budaya itu yang sedikit memberatkan. Itu juga yang membuat ketika dia direnovasi
seadanya akhirnya tidak masuk ke kualifikasi atau segala macam persyaratan dari FIBA kan, sayang banget kan. Gitu. Sebenarnya masih berharap itu bisa dibongkar total sih. Oke. Kita berdoa lah dengan adanya momentum dari FIBA Asia dan FIBA World Cup yang Indonesia bisa menjadi tuan rumahnya nanti tahun 2023. Mudah-mudahan tahun-tahun ini. Aku mau nanya satu nih. Ya. Bung Ridwan, gosipnya gimana tuh lapangan yang mau dibuat Pak Jokowi, jadi nggak tuh? Informasi terakhir memang tim studi ini sudah mengeksplorasi, dan ya seperti tadi saya singgung sedikit Kang Ujo, bahwa Senayan masih menjadi prioritas utama nanti lokasi dari stadion basket yang berstandar internasional nanti untuk FIBA World Cup nanti. Tapi ya oleh karena seperti tadi kita katakan ada pandemi ini, semuanya berjalan mundur semua. Tetapi tadi kalau umpamanya kita boleh sampaikan lagi, yang paling urgent saya tadi masalah naturalisasi. Tadi pagi tanggal 5 Oktober tadi telah terjadi rapat dengar pendapat langsung ya dari para pemain naturalisasi, pengurus dari Perbasi dan juga pengurus dari BTN dengan DPR, dan DPR sudah merekomendasikan untuk ini berlanjut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Mudah-mudahan insya Allah dalam waktu dekat ini naturalisasi ini bisa dapat lampu hijau ya, dan kita benar, bisa berarti melihat. itu adalah untuk Lester Prosper, untuk Brandon Jawato sama Kim ya. Kim untuk timnas putri kita ya. Iya, oke. Amin, tuh kan makin optimis kan. Oke, Kang Ujo, terima kasih ini bincang-bincangnya kita sebagai sesama fans basket kita, seringkali kita berada di tepi lapangan, dan terima kasih atas masukannya juga, dan mudah-mudahan telekomentator ini dengan masukan Kang Ujo bisa semakin lebih baik lagi, dan kita mungkin nanti ketemu lebih baik. Thank you Bung Ridwan ya, pokoknya sehat selalu ya. Oke, stay safe Kang Ujo. Thank you. Bye-bye.